Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sensi Fatakila dengan NIM akhir 007 dari S2 Teknik Medis. Di sini saya akan menjelaskan kembali terkait perkuliahan pemasaran sinyal biomedis oleh Pak Sigit tanggal 29 Februari 2024 minggu lalu. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Baik, pada pemasaran sinyal, tentunya kita menggunakan satu sinyal, di mana sinyal tersebut adalah sebuah kurva yang nantinya dari sinyal tersebut akan dibutuhkan eh, apa yang akan kita lakukan pada kurva, apa yang kita dapat diketahui dari kurva ini. Sehingga dari pengertian sinyal itu sendiri, yaitu sinyal adalah sesuatu informasi yang dapat menyimpan informasi. Nah, dalam pemasaran sinyal biomedis, maka sinyal ini dibutuhkan untuk mengetahui informasi apa yang terdapat pada kurva tersebut. Nah, terdapat dua kurva, sederhananya terdapat dua jenis kurva, yaitu yang sudah bermakna atau yang belum. Maksudnya yang sudah bermakna ini bagaimana? Dalam biomedis ini, kurva yang sudah bermakna ini artinya kurva atau sinyal yang dari grafik fisiknya saja di domain waktu itu dapat diketahui. Misalkan adalah kurva ECG di mana dapat diketahui PQRST-nya. Sini, dari kurva ini kita dapat ketahui eh, kondisi-kondisi yang ada dalam tubuh, misalkan ketika P-nya, sinyal kurva P-nya melebar atau menyempit, ataupun ketika denyutnya cepat, nanti dia akan semakin sempit, seperti itu. Itu maksudnya dari kurva yang bermakna. Lalu kurva yang belum bermakna ini bagaimana? Jadi dia yang tidak bisa kita ketahui secara fisik, secara fisiknya. Misalkan kurva dari EEG. EEG itu memang ada karakteristiknya, namun secara umum dia akan sangat eh, abstrak sehingga kita perlu melakukan pengolahan data untuk mengetahui informasi apa yang ada di dalam sinyal tersebut. Makanya, oleh karena itu, kurva yang belum bermakna ini dibutuhkan suatu metode pengolahan data. Dalam metode pengolahan data terdapat tiga metode yang paling terkenal untuk mengetahui suatu persamaan dari kurva tersebut, yaitu adalah data Taylor, transformasi Fourier, dan juga metode polinomial. Sebelum membahas terkait metode pengolahan sinyal, ada beberapa konsep yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu interpolasi. Misalkan kita punya suatu grafik dengan titik-titik ini. Nah, eh, tujuannya dilakukan interpolasi ini adalah untuk mengetahui data-data yang lain. Maksudnya data yang lain ini data-data yang tidak ada. Jadi misalnya kita ya di sini ada 4 titik data. Nah, kita ingin mengetahui antara titik data ini, apakah bagaimana trennya, bagaimana polanya. Nah, itu kita gunakan interpolasi sehingga nanti akan kita dapatkan suatu kurva kembali. Jadi dia metodenya, konsepnya adalah mengetahui hubungan dari titik yang satu dengan titik yang lain, titik yang satu dengan titik yang lain, titik satu dengan yang lain, seperti itu. Jadi untuk mendapatkan sinyal di antara titik data tersebut akan dilakukan perkiraan antara dua titik. Lalu yang kedua yaitu ekstrapolasi. Ini sama seperti interpolasi, namun yang dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana tren atau pola dari grafik ini yang selanjutnya. Jadi misalkan kita punya pola data seperti tadi, pada ekstrapolasi dilakukan pencarian data setelahnya. Jadi berdasarkan data yang ada, akan dilakukan akan memprediksikan data selanjutnya, misalkan polanya seperti ini, atau mungkin juga pola seperti ini, dan pola-pola yang lain. Jadi akan sangat beragam bergantung dengan titik data yang dimiliki. Itu adalah interpolasi dan ekstrapolasi. Lalu konsep yang terakhir yaitu regresi. Regresi ini dilakukan untuk memprediksi persamaan data, memprediksi pola dari data yang kita punya. Namun metode yang dilakukan yaitu
bed yaitu untuk yang pertama biasanya akan untuk dilakukan apa persamaan yang dia punya. Entah ini adalah persamaan linear atau persamaan kuadrat dan yang persamaan-persamaan yang lainnya. Jadi persamaan ini nantinya akan didapatkan dan akan digunakan untuk mengetahui bagaimana polanya, baik itu antar titik ataupun pola setelahnya. Jadi tujuannya nanti ini dia bisa sekaligus tujuan dari interpolasi ataupun sekaligus tujuan dari ekstrapolasi dengan menggunakan persamaan. Sedangkan tadi interpolasi dan ekstrapolasi hanya melihat pola dari titik yang kita ketahui. Dari itu adalah 3 konsep yang perlu diketahui sebelum kita mengetahui metode pengolahan sinyal. Pada metode pengolahan sinyal tadi terdapat 3 metode yang kita punya, yaitu data Taylor, transformasi Fourier, dan juga metode polinomial. Ketiga metode ini memang dapat mengetahui semuanya dapat digunakan untuk mengetahui suatu persamaan dari kurva. Namun pada sinyal tubuh biasanya menggunakan transformasi Fourier. Lalu mengapa kita menggunakan transformasi Fourier untuk mengolah sinyal biomedis? Pada dasarnya, analisa sinyal itu tujuannya yaitu untuk memprediksi informasi fisik yang ada. Jadi untuk mengetahui informasi yang ada dalam suatu kurva, dalam suatu sinyal. Itu adalah tujuan dari analisis sinyal. Nah, pada sinyal biomedis, kenapa kok kita memakai transfer function? Menggunakan transformasi Fourier. Jadi karena sinyal dalam tubuh sendiri itu dapat didekati dengan frekuensi, di mana dalam alam semesta ini sinyal-sinyal itu dapat didekati dari suatu getaran yang memiliki suatu frekuensi. Misalkan pernafasan kita atau jantung atau misalnya di neuro sinyal otak kita. Nah, oleh sebab itu makanya hampir mungkin seluruh pelatihan medis itu menggunakan transformasi Fourier karena sinyal tubuh kita dapat didekati oleh frekuensi. Pada setiap sinyal biomedis memiliki karakteristik masing-masing. Jadi misalkan kita mengolah data dengan menggunakan transformasi Fourier. Pada puncak-puncak misalkan didapatkan seperti ini adalah nilai-nilainya sendiri. Ini dapat diketahui karakteristik dari sinyal yang kita ambil. Oh, misalkan kita mengambil ternyata data yang misalnya kita tidak tahu. Oh, ini sinyal yang tidak kita ketahui sebelumnya. Ketika kita lakukan transformasi Fourier, akan didapatkan karakteristik dari frekuensi sinyal tersebut, data tersebut. Misalkan dia datanya terlalu tinggi, tidak mungkin dari data frekuensi dalam tubuh kita ini semua hampir semuanya adalah frekuensi rendah. Jadi ketika ada frekuensi yang tinggi, misalkan di 100, 200 atas lebihnya, oh berarti ini adalah bukan frekuensi dari tubuh kita, namun adalah frekuensi-frekuensi yang lain, misalkan listrik atau yang lainnya di luar tubuh kita. Dari sini kita dapat ketahui, oh ini adalah karakteristik dari sinyal tubuh. Misalkan kita dapatkan ini adalah data misalkan sekitaran 4-30-an. Dapat kita ketahui, oh ini adalah karakteristik dari sinyal EEG, atau misalkan nanti dapat kita ketahui karakteristik dari ECG pada jantung, tadi EEG pada otak, lalu pada pernafasan dan lain-lain. Jadi setiap tubuh kita memiliki karakteristik sinyal masing-masing. Oleh sebab itu makanya dibutuhkan atau dapat digunakan dengan Fourier transform. Jadi memang untuk mengetahui karakteristik dalam tubuh kita. Baik, itu adalah mengapa sinyal biomedis itu menggunakan Fourier transform dalam pengolahan datanya, sehingga nanti didapatkan frekuensi khas yang ada dalam tubuh, sehingga nanti kita dapat mengetahui informasi fisik apa yang dimiliki tubuh. Baik, sekian dari penjelasan saya terkait kuliah minggu lalu. Mohon maaf jika ada terdapat kesalahan, mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.